Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Sulistiawati selaku guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha Putra dari kelas 11 IPA 7 ingin mempresentasikan materi tentang adab atau akhlak bertamu. Sebelum saya masuk ke materi tersebut, saya ingin membahas sedikit atau mengutip sedikit materi tentang pentingnya adab bagi manusia. Sesungguhnya, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini, lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innamal bu'istu liutamima makarimal ahlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dikutip dari hadis tersebut bahwa baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mengapa akhlak manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akhlak adalah salah satu keindahan agama Islam, suatu kehormatan agama Islam. Kemudian bahkan para pepatah mengatakan, para ulama mengatakan, al-adabu fauqa ilmi. Adab itu atas daripada ilmu. Mengapa ilmu nomor kedua setelah adab? Karena orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab pasti mereka sudah memiliki ilmu. Karena ilmu didapatkan setelah kita memiliki adab. Contohnya sekarang banyak zaman sekarang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab. Kita kutip koruptor. Mengapa koruptor? Koruptor mereka pintar, mereka punya ilmu, mereka cerdas dengan ilmunya, tapi mereka tidak punya adab. Jikalau mereka punya adab, mereka tidak akan melakukan korupsi yang merugikan banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu, perbaikilah dulu akhlak dan adabnya, baru kita mengajar ilmu. Karena ilmu datang setelah adab telah terpenuhi. Dan juga adab atau akhlak adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana dalilnya yang berbunyi, akmalul mu'minina imanan asanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu, perbaiki dulu lah adabnya, baru kita mencari ilmu. Oke, berhubung materi saya akan disampaikan yaitu tentang adab yang bertamu. Mengapa bertamu memiliki adab? Karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang begitu mulia, agama yang memandang sekecil apapun mempunyai aturan, mempunyai adab tertentu. Seperti adab bertamu, orang lain mungkin menganggapi biasa saja, tapi di dalam agama Islam, no way, no. Nah, maka dari itu, dalam bertamu juga memiliki adab. Apa sih itu bertamu? Bertamu merupakan suatu kegiatan atau tradisi masyarakat yang telah dilestarikan sejak zaman nenek moyang hingga zaman sekarang saat ini. Zaman sekarang siapa sih tidak pernah mendengar kata bertamu? Siapa sih yang tidak pernah melakukan bertamu kepada sanak saudara, para sahabat, atau bahkan kerabat kita? Mungkin itu hal lazim, tentu saja. Kemudian arti dari bertamu. Bertamu dalam bahasa Arab disebut
ata li ziyarah atau istadafa yastadifu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu ialah dapat diartikan datang berkunjung ke rumah seorang teman atau kerabat untuk suatu tujuan ataupun maksud tertentu. Sedangkan menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun keperluan untuk suatu yang lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Nah, itu penjelasan dan pengertian dari bertamu. Bertamu adalah bukan suatu kegiatan biasa, akan tetapi suatu kegiatan yang mengasihkan dan menyenangkan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dalam bertamu kita bisa bertukar pikiran, membolak-balik jalan solusi keluar jikalau kita punya masalah tertentu. Entah itu masalah pribadi ataupun masalah yang kita jalani sekarang, yang kita alami sekarang. Ataupun kita bisa bercanda gurau. Kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah gagasan, menambah ilmu, serta menambah yang lainnya. Tujuannya yaitu satu, untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi di antara kedua belah pihak. Tunggu, dalam agama Islam, bertamu memiliki adab. Tidak sembarangan kita bertamu dan kita tidak memiliki aturan. Akan tetapi kita selaku umat Islam, kita harus memiliki dan tahu adab-adab dalam bertamu. Apa aja sih yang harus kita miliki kalau kita ingin bertamu ke rumah orang yang ingin kita kunjungi? Yang pertama, ketika kita ingin masuk ke rumahnya, meminta izinlah terlebih dahulu, meminta salamlah terlebih dahulu. Bagaimana salamnya? Salam 3 kali atau dengan mengetuk pintu 3 kali. Jikalau orang yang di dalamnya atau penghuninya tidak keluar, maka lebih baik kita kembali. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 27 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Shadaqallahul azim. Kemudian sabda Nabi besar Muhammad SAW tentang meminta izin 3 kali dan kita lebih baik kembali atau pulang lagi, yang berbunyi, An Abi Musa qala Rasulullah SAW yastazinu ahadukum salasan fa in adzina lahu wa ila falyarji, rawahu Abu Dawud. Yang kedua, jangan bertamu pada waktu yang tidak tepat. Apakah yang waktu tidak tepat itu? Jikalau sang penghuni atau tuan rumahnya sedang beristirahat, sedang terlelah, sedang ada kegiatan, sedang tidak bisa diganggu, kita dilarang atau kita jangan bertamu saat mereka istirahat, karena itu bisa mengganggu mereka. Kecuali catatan, situasinya terdesak dan sangat penting, baru izin ataupun kabarkan kepada sang tuan rumah. Kemudian, kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah pulang. Jadi, jikalau urusan kita ataupun tujuan kita sudah terlaksana, hendaknya kita pulang, hendaknya kita bergegas kembali ke rumahnya kita sendiri. Karena kalau kita berlama-lama di sana bisa membuat repot tuan rumahnya juga. Kecuali tuan rumahnya mengizinkan kita atau memaksa kita untuk tidak pulang terlebih dahulu, itu silakan kepada
Itu silakan terserah kepada antum mau pulang atau tidak gitu. Kemudian ketiga, jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh, jikalau tuan rumah tidak mengizinkan atau kita belum minta izin untuk mengambil barang ataupun bahkan memasuki ruangan yang di dalamnya itu dilarang oleh sang tuan rumah. Jangankan itu, kita melihat bagian dalam rumah saja tidak boleh. Kita tidak boleh mengintip-ngintip. Itu tidak memiliki adab. Itu tidak mencerminkan kalau kita itu orang yang beradab. Kemudian yang keempat, kalau kita disuguhi minuman, terima ala kadarnya. Terima dengan ikhlas, bersyukur karena kita masih disuguhin oleh tuan rumah. Kemudian, jikalau kita puasa bagaimana? Jikalau kita puasa sunnah, kita dianjurkan untuk berbuka puasa, untuk memakan jamuan tersebut, karena tujuannya untuk menghormati jamuan yang telah diberikan oleh sang tuan rumah. Akan tetapi, jikalau kita puasa wajib kan puasa yang jikalau tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Itu kita bisa tolak dengan secara halus dan beritahu kalau kita itu sedang berpuasa, jadi tidak bisa memakan jamuan tersebut. Nah, terus selain menolaknya, kita juga alangkah baiknya mendoakannya kepada sang tuan rumah agar sang tuan rumah diberikan rezeki yang lancar dan dilapangkan segala urusannya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, hendaklah pamit pada waktu kita mau pulang. Nah, kita izin masuk ke dalam rumah menggunakan salam dan pamit ataupun minta izin terlebih dahulu. Nah, pulangnya juga kita harus pulang juga karena itu adalah sebagian daripada adab ketika kita bertamu. Pamit, mohon maaf setelah ini kita ada urusan, ataupun mohon maaf saya ada urusan setelah berkunjung ke sini, jadi mohon maaf saya pamit terlebih dahulu. Itu bisa seperti itu contohnya. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang adab kita ketika bertamu juga dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن لم تجد فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. Yang artinya, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Nah, mungkin itu adab yang bisa dilakukan ketika kita sedang bertamu ke rumah orang. Ingat, orang muslim harus memiliki adab, karena adab adalah suatu keindahan di dalam agama Islam. Jikalau kita tidak memiliki adab, berarti kita bukan salah satu golongan umat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sendiri ditugaskan utamanya, yaitu menyempurnakan akhlak atau adab manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah.